dari UPTD SDN 2 Batu Lawang akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik untuk tahapan pertama yaitu pra-observasi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Novita. Beliau adalah guru kelas 6 dari UPTD SDN 2 Batu Lawang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah ya. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu, sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Jadi untuk pertama melakukan dulu pra-observasi gitu ya. Jadi untuk mengetahui pengetahuan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk para siswa gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mungkin di sini materi apa gitu ya yang nanti akan Ibu ambil pada kegiatan pembelajaran nanti. Untuk materi, karena di kelas 6 ini masih dalam pembelajaran tematik, kebetulan untuk tema yang nanti akan saya ambil yaitu di tema 3, khususnya pada pembelajaran hari itu terkait dengan mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Adapun materi pembelajarannya untuk PPKN itu berkaitan dengan memilih dan menentukan contoh dan bukan contoh dari beberapa cara atau kita untuk mencintai produk Indonesia. Nah, kalau misalnya untuk nanti ditematikan atau dipadukan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Itu mungkin materi yang nanti akan saya sampaikan pada proses pembelajaran. Jadi Ibu ngambil tematiknya itu PKN dan Indonesia gitu ya. Nah, mungkin untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil apa saja dari tadi PKN dan Indonesia itu? Untuk tujuan pembelajarannya, saya akan coba ambil untuk PPKN-nya ada 2 kompetensi dasar, pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk tujuan pembelajaran di pengetahuannya yaitu memilih dan juga menentukan contoh dan bukan contoh dari sikap kita untuk menunjukkan cinta produk Indonesia dalam bentuk keberagaman sosial, budaya dan juga keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya nanti akan mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia. Dan juga nanti akan disajikan teks eksplanasi. Di sana juga masih berkaitan dengan cinta produk Indonesia karena ini dipadukan ya. Nanti untuk bahasa Indonesianya nanti teksnya berkaitan dengan eksplanasi ilmiah yaitu menguraikan, menurunkan gambar berseri nantinya dikembangkan ke dalam teks. Jadi anak-anak nanti membuat teks dari gambar berseri itu yang berkaitan dengan teks eksplanasi ilmiah. Jadi Ibu nanti tujuannya peserta didik itu bisa mencintai produk Indonesia gitu ya Bu ya. Nah, mungkin di sini ya area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nanti dalam pembelajaran Ibu apa saja gitu? Untuk area pengembangannya pastinya itu masih ruang lingkup dari tujuan pembelajaran ya. Katakannya dari sana, dari KKO yang dipilih juga, yaitu yang pertama untuk pengetahuannya memilih, mengidentifikasi contoh dan manfaat cinta produk Indonesia dalam bentuk keberagaman tadi, budaya, sosial dan juga ekonomi yang ada di Indonesia. Terus juga untuk keterampilannya yaitu menunjukkan dan mengkampanyekan. Nah, nanti untuk di prakteknya anak-anak itu harus dapat mengkampanyekan manfaat dari produk cinta produk Indonesia
saya gunakan Iya. untuk pendidikannya itu. Sedangkan untuk Indonesianya, area pengembangannya untuk pengetahuannya yaitu mengaitkan informasi dalam teks eksplanasi ilmiah. Nanti yang tadi saya sebutkan saya menggunakan gambar berseri. Lalu untuk keterampilannya yaitu mengembangkan informasi tersebut. Setelah disusun gambar berserinya, anak-anak nanti membuat atau mengembangkan informasi sesuai dengan gambar berseri. Iya bagus ya. Untuk pengembangannya berarti yang ingin dicapai oleh ibu itu pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik gitu ya. Iya. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran atau metode pembelajarannya gitu, akan menggunakan apa? Untuk model pembelajarannya, karena sekarang juga kan dituntut sesuai dengan tantangan zaman ya Bu ya, sesuai dengan abad 21. Nah iya, yang harus serba menggunakan teknologi gitu kan. Anak-anak juga harus dituntut ada kegiatan. Jadi pengembangan yang ingin dicapai oleh ibu itu pengetahuan dan juga keterampilan dari para peserta didik gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari strategi, dari metode atau model pembelajarannya apa ya Bu? Untuk rancangan pembelajarannya saya coba sesuaikan ya Bu dengan tantangan zaman sekarang, tantangan kurikulum juga, yaitu dimana kita harus menerapkan model atau dan juga metode pembelajaran masa kini, ya sesuai tuntutan zaman abad 21. Untuk modelnya saya akan coba terapkan salah satu model tersebut, model inovatif yaitu model PBL, problem based learning, di mana di sana juga anak-anak nantinya harus dituntut harus memecahkan masalahnya tersendiri. Nah, dengan demikian metode yang saya gunakan juga harus disesuaikan juga dengan model tersebut. Seperti tadi, anak harus menyesuaikan permasalahannya sendiri, otomatis nantinya mungkin anak tidak bisa menyelesaikannya sendiri benar-benar sendiri, makanya nanti dalam metodenya saya akan membuat kelompok. Salah satu metodenya saya akan membuat grup pada anak-anak di kelas. Nanti juga ada tanya jawab, penugasan tentunya untuk merangsang anak-anak untuk memecahkan masalah tersebut, dan juga nanti di akhir sebagai contohnya juga anak-anak harus melakukan bermain peran. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, anak-anak juga nantinya harus memerankan apa saja yang sudah dipelajari, yang sedang dipelajari. Jadi anak-anak juga tahu bagaimana gitu cara melakukannya. Itu untuk metodenya. Nah, untuk melancarkan metode tersebut dan juga agar lebih mudah dalam proses pembelajaran, saya juga akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Medianya juga saya coba terapkan dengan metode media kekinian. Apa media yang kekinian mau menggunakan apa? Misalnya saya akan menggunakan teknologi nantinya. Nanti kan ada bahan literatur atau artikel seperti yang di pembelajaran. Nanti artikelnya tidak akan saya siapkan, tapi anak-anak yang harus mencari sendiri. Saya nantinya hanya memfasilitasi lewat scan barcode. Jadi ada barcode, anak-anak menycan barcode tersebut, nantinya akan muncul link artikelnya. Nah, baru nanti anak-anak dapat artikelnya di sana. Luar biasa ya Bu. Salah satunya. Terus ada juga video pembelajaran, ada juga flashcard, nanti ada gambar-gambar, tapi bukan hanya gambar, nanti juga ada keterangannya di dalam flashcard tersebut. Terus juga ada PowerPoint dan tentunya nanti difasilitasi juga dengan KPD ya. Lembar kerja siswa gitu ya Bu ya. Luar biasa ya Bu rencananya yang akan Ibu terapkan menggunakan model PBL itu ya masa kini, kemudian strateginya pun akan menggunakan dengan tadi clip art itu gitu ya masa kini juga. Alhamdulillah ya Bu. Kira-kira nih Ibu kapan gitu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Untuk rencana
di jam pertama. Oh, Ya, iya. biar anak-anak masih fresh ya. Iya. Biasanya pada jam pertama itu. Oh ya, jadi nanti Bu hari Senin jam pertama ya, jam 7.30 gitu ya, sampai mungkin 70 menit sampai jam 9:50 ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas ya, melihat, kemudian nanti saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam kelas, yang terjadi nanti dalam pembelajaran di kelas. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti akan ada lagi percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi gitu, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik gitu ya. Jadi sebelum kita akhiri, nanti tadi kan kita sudah berbincang-bincang ya, sudah percakapan banyak gitu ya untuk hari ini. Kira-kira gitu apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini gitu? Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Jadi mungkin saya juga dapat sharingan ya dari Ibu atas kegiatan ini. Alhamdulillah tadi kita sudah cukup banyak membahas, terutama hal-hal yang akan saya siapkan nantinya, terutama ini yang benar-benar harus disiapkan mungkin tentang media dulu, media pelajaran itu juga kan juga harus disiapkan dulu, dibuat dulu gitu. Terus juga rancangan pembelajarannya juga nanti saya akan lebih matangkan kembali supaya nanti akan ketika proses pembelajaran sudah 3 minggu lagi lebih maksimal lagi tinggal dilaksanakan saja. Terus metodenya juga mungkin nanti saya akan lebih perdalam lagi gitu ya. Alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan metodenya apa saja. Mungkin itu ya saya dapatkan. Luar biasa ya Bu, semoga nanti kegiatan pembelajarannya lancar, sukses. Ya, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas hari Senin ya di jam pertama ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Iya, sampai berjumpa lagi ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah dibawa alat tulis dan bukunya? Sudah. Kalau sudah, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak masuk hari ini ya? Teman kita yang tidak masuk hari ini segera diberikan kesehatan. Belajar lagi di sekolah. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, supaya pembelajaran hari ini berkah dan lancar juga, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biasa, sekarang kita akan lanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional.
ASEAN. Oke, tentang tujuan kerjasama di bentuknya ASEAN. Apa tujuan bentuknya ASEAN salah satunya? Untuk meningkatkan perekonomian Untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang ada di ASEAN. Selain ASEAN kemarin kita juga poster Jom, siapa yang masih ingat apa itu poster? Faisal. Poster adalah desain grafis yang dalam isinya ada tulisan, gambar, dan warna. Kita bertujuan untuk apa? Untuk menginformasikan Nah, betul, untuk memberikan informasi atau mempromosikan suatu barang. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan masih di tema 4 tentang globalisasi dan subtema ketiga globalisasi dan cinta tanah air. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran ke-5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui tayangan video cinta produk dalam negeri, peserta didik dapat memilih contoh dan bukan contoh sikap yang menunjukkan cinta produk Indonesia dalam bentuk keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan benar. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, supaya semakin semangat, kita tepuk spirit action dulu. Spirit action. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Nah, sekarang Ibu punya activity, ya. Activity hari ini yaitu tentang menebak gambar. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Ya, siap langsung jawab ya. Nah, aku punya beberapa gambar yang bisa kalian temukan dengan tekanan yang ada di sini. Kira-kira ya, benar banget. Jawabannya Sekarang, Ibu juga di sini punya video pembelajaran. Kamu lagi ngapain? biasa, lagi mau shopping online, mau beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Gak terkenal gitu Anda. Maka dari itu, ayo dukung modal dalam negeri dengan membeli dan memakai produknya. Jangan lupa posting juga di sosial media kalian, biar makin banyak orang yang tahu kerennya produk dalam negeri. Cintai produk Indonesia. Sekarang kita sudah menyimak salah satu video yang berisi tentang apa? Tentang cinta produk Indonesia. Apa? Tentang cinta produk Indonesia. Oke, Anita, tentang cinta produk Indonesia. Betul? Tadi dijelaskan ya bahwa dalam videonya mengajak kita untuk membeli produk-produk Indonesia. Ya, Anda sudah menjawab pertanyaan. Kita tepuk bagus dulu untuk Alisa ya. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Di sini punya flashcard. Coba menurut kalian dari dua flashcard ini kelihatan tidak? Ya. Dari dua flashcard ini mana yang termasuk contoh dan bukan contoh produk Indonesia? Menurut flashcard Yang ini mana? kita harus membiasakan untuk membeli dan makan makanan tradisional Indonesia. Kami juga akan bagikan kalian ke dalam kelompok. Untuk kelompok pertama ada Zahra, Dara, Bagja, dan Faisa. Jangan terus sama kelompok ini. Kalau sudah, boleh lihat lagi ke depan. Nah, di sini punya 3 amplop yang berisi flashcard seperti yang tadi Ibu tunjukkan. Nanti kalian silakan di sini bedakan mana yang termasuk contoh dan bukan contoh cinta produk Indonesia. Sekarang kita akan mencari
informasi tentang manfaat dari cinta produk Indonesia. Silakan kalian siapkan handphonenya, setiap kelompok satu saja. Jangan cari informasi dengan klik salah satu barcode yang ada di kelas kita sesuai dengan nomor amplop yang sudah kalian dapatkan. Punya poster yang isinya tentang cinta produk Indonesia. Di sini posternya temanya berbeda-beda. Sudah disiapkan peralatannya? Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya di luar kelas ya, karena nanti kita akan mengkampanyekan poster tentang cinta produk Indonesia. Tapi sebelum itu kita sekarang ice breaking dulu ya. Ice breakingnya loncat A B C D. Nanti yang salah berarti gugur, oke? Loncat A B C D. Sekarang kita akan mengkampanyekan satu poster yang pertama dulu, yaitu tentang batik. Siap kelompok batik? Fashion show batik. Oke. Satu. Kami dari kelompok batik akan mengkampanyekan batik, poster tentang batik. Selamat menyaksikan. Batik adalah kain khas Indonesia. Saat ini batik menjadi ikon busana Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia pasti memiliki corak batik yang berbeda-beda. Contohnya batik saya, batik Sogan dari Solo. Batik Prince Dapur dari Magetan. Batik 7 rupa dari Pekalongan. Dengan memakai dan membeli batik, kita akan meningkatkan perekonomian di Indonesia, UMKM Indonesia. Ini batikmu. Mana batikmu? Gak batik, batik. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kenalkan, kami dari kelompok permainan Rangkul Alu. Rangkul Alu adalah sebuah permainan asal Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dilakukan dengan 4 orang memegang bambu. Sementara orang lainnya harus loncati bagian celahnya agar tidak terjepit bambu. Permainan tradisional dapat meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tepuk tangan untuk mengkampanyekan poster yang berisi tentang tradisional. Oke, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok alat musik tradisional. Kami akan mengkampanyekan alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat-alat turun-temurun pada suatu daerah. Salah satu contoh alat musik tradisional Indonesia adalah gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional Indonesia yang sering kita jumpai di berbagai daerah. Gamelan secara umum digunakan tanpa upacara, pagelaran, dan lain-lain. Pelajari alat musik tradisional dan memainkannya, maka budaya kita akan tetap lestari. Alat musik tradisional ini wujud Indonesia. Kalau kamu gak musik, gak asik.
permainan tradisional. yang tadi kalian sebutkan. Ini juga ibu punya contohnya. Dari mulai membeli dan menggunakan produk lokal itu produk Indonesia, produk kita, terus mempromosikan produk-produk dalam negeri ke sosial media, berbelanja di pasar tradisional. Jadi kita dari awal sampai akhir kita simpulkan dulu, kita sudah belajar tentang apa saja? Eksplanasi ya. Tadi juga kita sudah belajar apa lagi? Tentang cinta produk Indonesia. Sebelum kita ke evaluasi pembelajaran, Ibu akan memberi reward dulu ya untuk yang tadi sudah aktif dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Sudah, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, kalian silakan tuliskan kesan dan pesan kalian selama proses pembelajaran ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Adapun untuk tindak lanjut, silakan nanti tuliskan contoh sikap cinta produk Indonesia yang kalian lakukan bersama keluarga. Kita tutup pembelajaran hari ini seperti biasa dengan doa penutup sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Heti Haryanti, CGP Angkatan 8 Kota Banjar dari SDN 2 Batu Lawang. Saya ditemani oleh Ibu Novita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Irma sebagai pengajar praktik pada PGP Angkatan 8 Kota Banjar. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Iya, Ibu Irma bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah ya, Bu. Sampai saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar ya. Baik ya, Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya kemarin proses pembelajaran di kelas ya, Bu. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Kemarin alhamdulillah Ibu telah melaksanakan supervisi akademik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, Bu. Mungkin bisa diceritakan kembali gitu. Area pengembangan yang Ibu capai kemarin itu apa? Untuk area pengembangan kemudian sesuai dengan capaian kurikulum sekarang, yaitu berfokus pada aspek pengetahuan yang juga keterampilan siswa itu sendiri. Ya mungkin bisa aspek pengetahuannya apa gitu dan keterampilannya gitu. Berarti sudah menjadi materi ya, Pak? Ya. Untuk aspek pengetahuannya kemarin sebagai kelas 6 materinya tepat pada pembelajaran tema 4 dan tema 3. Saya mengambil pada pembelajaran di sana ada mata pelajaran tematik. Kalau dari mata pelajaran itu ada kepercayaan dalam bahasa Indonesia. Oh, iya. Untuk area pengetahuannya di sana mencakup tentang anak dapat mengidentifikasi terkait contoh dan dengan contoh cinta produk Indonesia. Iya. Ya. Sedangkan untuk keterangan di mata pelajaran bahasa Indonesia-nya yaitu siswa dapat menuliskan gitu ya, menceritakan tentang
ekstra Oh, iya. ya, masih sama terkait cinta produk Indonesia. Dan untuk aspek keterampilannya kayaknya anak dapat membedakan contoh-contoh dari produk Indonesia, contohnya mana, bukannya mana gitu. Dan untuk bahasa Indonesianya dia sederhananya anak dapat mengkampanyekan karena di depan teman-temannya dapat mengkampanyekan dari produk Indonesia gitu ya. dengan berbagai macam cara yang nantinya akan anak bawakan sendiri. Iya, luar biasa ya Bu ya. Kemarin juga saya sudah melihatnya begitu ya. Perasaan Ibu gitu kemarin setelah melaksanakan pembelajaran di kelas bagaimana Bu? Untuk perasaannya yang pastinya yang namanya sedang diuji, ibaratkan seperti itu ada rasa grogi gitu ya. Jambal karena saya juga yang terkenal mungkin orang banyak seperti ibu pasti ada saja gitu ya Bu yang groginya gitu berhadapan dengan anak walaupun anak itu sehari-hari dengan kita. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar karena awalnya juga sudah direncanakan, apalagi kemarin sudah didiskusikan dengan ibu gitu kan. Ada berbagai macam masukan untuk saya yang alhamdulillah bisa saya implementasikan juga pada saat proses praktek pembelajaran. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Iya. Ya bagus ya Bu ya, kemarin Ibu memang di awal terlihat grogi gitu ya, tapi kesini sudah enjoy gitu ya dengan anak-anak. Makin terbawa suasana dengan keadaan. Iya, betul. Nah, mungkin untuk sekarang ya kita berdiskusi kembali gitu untuk merefleksikan hasil dari pengawasan observasi kemarin agar nantinya kalau misalnya ada masalah kita dapat sama-sama gitu mencari solusi yang terbaik gitu. Kemudian ada pembelajaran untuk kedepannya gitu. Apakah Ibu pembelajaran yang kemarin itu sudah menurut Ibu ya sudah sesuai dengan RPP yang telah Ibu buat? Alhamdulillah secara garis besar Ibu sudah sesuai dengan RPP karena dari RPP juga alhamdulillah kemarin setelah didiskusikan sudah lebih spesifik lagi dan juga model itu kita baru perencanaan. Alhamdulillah sudah sesuai dengan RPP karena kemarin juga anak-anak juga kan karena awal tadi saya cerita saya grogi tapi alhamdulillah kita anak-anak antusias. Saya juga kedua ikut antusias karena di dalamnya juga saya menerapkan beberapa metode seperti misalnya diskusi, ada juga diselingi dengan eskripsi, gitu kan. Jadi alhamdulillah anak-anak yang tadinya mungkin bosan dengan beberapa pembelajaran materi diselingi dengan eskripsi, alhamdulillah kami sudah bisa. Jadi terlihat yang kemarin juga anak-anak itu senang sekali gitu ya Bu dengan berdiskusi. Nampaknya mereka itu fokus gitu dalam kelompok waktu berdiskusi gitu. Ada yang serius. Nah mungkin kemarin di dalam kelas pembelajaran gitu, apakah Ibu menemui kendala atau permasalahan gitu? Ada saja juga. Ada saja. Ya setiap pembelajaran walaupun mungkin sudah tapi kan ketika di lapangan kita berhadapan dengan makhluk hidup ada saja gitu ya celah-celahnya atau sifat-sifatnya mungkin yang kemarin juga itu pada saat diskusi ya terlihat sekali walaupun anak sudah dikelompokkan sesuai dengan tapi kan mungkin secara pengetahuan atau ya secara pengetahuan ada saja yang akan berbeda. Ada yang menonjol, dia ada yang kurang, ada yang saya bisa jadi saya bisa langsung yang tidak bisa mungkin hanya mengandalkan teman yang bisa ya gitu kelihatan kan ada yang seperti itu. Jadi ada mungkin beberapa siswa yang kurang aktif mungkin gitu ya dalam pembelajaran. Jadi mengandalkan teman yang menurut dia itu lebih bisa gitu ya. Jadi anak kurang percaya diri gitu ya. Jadi akhirnya dia itu kurang aktif gitu ya dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Nah
Mungkin kira-kira gitu ya, mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya Bu? Mereka tidak aktif dan tidak mau terlibat gitu dalam diskusi tersebut. Ya, mungkin salah satu faktornya tadi gitu, ketika anak tersebut sudah mengetahui bahwa ini mah lebih pintar gitu ya, sudah dapat ide di kelas seperti itu, sama tidak itu aku salah atau seperti apa gitu, jadi dia agak lebih pintar untuk mengerjakannya gitu kan. Jadi hal itu mungkin yang masih betul-betul ini apa ya, supaya anak-anak emang lebih percaya diri semuanya gitu. Jadi anak tersebut merasa minder gitu dan tidak percaya diri gitu ya. Harapan dari ibu terhadap para murid itu bagaimana Bu? Untuk harapannya ya mungkin semuanya bisa benar-benar aktif dan pertama mungkin enjoy ya Bu, bisa enjoy dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bisa aktif semuanya gitu, bisa kalau misalnya dalam kerja kelompok bisa ikut mengerjakan dengan baik semuanya gitu. Tapi tidak saling menanyakan, saling membantu antara semuanya bisa dengan baik. Memang ya kalau anak-anak aktif, kemudian anak-anak belajar dengan baik, kita pun guru ya akan merasa senang ya Bu. Nah mungkin gini Bu, apakah ada rencana ibu ke depan gitu untuk mengatasi kendala tersebut pada pembelajaran di kemudian hari gitu supaya bisa lebih baik lagi gitu? Mungkin apa? Mungkin yang salah satu yang terpikir sekarang gitu dari hasil proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan, dilihat dari kekurangan dari beberapa hal yang harus diperbaiki, saya lebih fokus mungkin untuk memperbaiki gaya belajar yang sebetulnya mungkin sebab guru juga tahu ya, harusnya kalau proses pembelajaran itu harus sesuai dengan gaya belajar karena anak-anak juga memiliki kompetensi Iya. gitu ya, gaya belajar yang punya ada gaya belajar yang secara visual gitu ya, bisa langsung tanggap dengan melihat gambar, ada juga mungkin yang secara audio gitu, ketika dia mendengarkan dia bisa langsung cepat tanggap, ada juga yang mungkin kinestetik karena dia bisa lebih menguasai ketika dia mempraktekkan secara langsung dan yang lainnya mungkin melihat motivasi pembelajaran anak gitu kan, dari beberapa kendala dan beberapa hal yang didapat dari anak, kekurangan anak, dan juga perhatian yang lebih mungkin dari diri saya kepada anak gitu ya, apa saja yang mungkin ada anak ada yang kurang perhatian supaya timbul rasa percaya dirinya gitu ya. Juga mungkin kalau secara proses pembelajaran sayanya mungkin nanti saya akan coba dengan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi mungkin supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak lebih antusias dalam belajarnya gitu ya, anak jadi lebih senang, lebih enjoy gitu ya. Jadi itu rencana ibu ke depan gitu ya, ibu akan lakukan tadi dengan mencoba membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka ya, yang visual, yang auditori, yang kinestetik gitu ya. Jadi sehingga dengan harapan gitu ya, anak pun akan merasa nyaman dan senang dalam belajarnya. Mudah-mudahan ya Bu ya, akan rencana ibu yang nanti ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira ibu akan melakukannya kapan gitu, perubahan dengan rencana yang ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau bisa secepatnya ya. Untuk spesifik waktu mungkin belum saya rencanakan beberapa hal, tapi insya tidak akan keluar dari temanya sekarang supaya masih dipahami dialog secara dan diulangi dan bisa diperbaiki juga masih dalam
Iya benar. Ya mungkin bisa nanti di awal bulan gitu ya. Nah ya bulan depan gitu, di awal bulan depan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat secepatnya direalisasikan gitu ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Erma sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan makasih kepada kita ya karena sudah mau berbagi menjadi rekan sejauh aktif ya, sehingga pelaksanaan kegiatan observasi termasuk sejauh itu dan berjalan dengan lancar ya tanpa ada hambatan. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya Ibu ya, untuk mengamati dari hasil tadi Bapak Ibu berdua coaching tentang pasca observasi kegiatan. Ya mungkin di sini ada beberapa hambatan yang ya, ada kendala, tapi alhamdulillah tadi saya sudah dengar sendiri bahwa ada beberapa, meskipun ada hambatan, ada kendala, tapi kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan. Begitu juga dengan anak-anaknya, sangat antusias dan yang utamanya senang ya. Dan yang pertama senang dulu, kalau nggak senang kan nggak mungkin mereka dapat mengikuti ya, senang dengan gurunya, ya senang dengan pembelajarannya, itu alhamdulillah ya. Nah dari kendala itu ya alhamdulillah itu cukup bagus. Ibu nanti di sini akan merubah kelompok mungkin ya, merubah kelompok sesuai dengan bakat dan minat. Jadi mungkin si A ada beberapa kelompok yang sama satukan, mungkin itu ya Bu ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi nanti di situ kelihatan dan Ibu bisa mengirimnya atau membimbingnya sesuai dengan bakatnya itu. Itu bagus sekali Ibu, alhamdulillah. Ibu di sini walaupun ada hambatan, pembelajaran lancar sesuai yang diinginkan, kemudian nanti ketika ada kendala, Ibu sudah siap untuk merubah. Ya, kemudian untuk dalam pembelajaran itu merubah cara gaya belajarnya dan model pembelajarannya. Itu salah satu usaha Ibu ya, supaya anak benar-benar selain suka, enjoy dalam belajar. Ya. Alhamdulillah itu cukup bagus sekali ya. Mungkin saya doakan mudah-mudahan lancar ya Ibu ya, sesuai yang diharapkan. Kita memiliki murid siswa yang pandai, yang berinovatif sesuai dengan ibu gurunya ya. Karena itu yang kita harapkan ya. Kemudian dalam pembelajarannya juga senang ya, tidak ada paksaan anak-anak. Biasanya kalau dalam diskusi biasanya seperti itu, tapi alhamdulillah dengan cara baik pembelajaran Ibu, saya cukup respon baik sekali ya. Mudah-mudahan Ibu bisa tetap melaksanakannya dan tidak hanya di kelas itu aja, tapi mungkin di kelas lainnya bisa mencoba dengan rekan sejawat tadi yang boleh ya, bisa mencoba lagi sesuai dengan Ibu Novi. Jadi silakan supaya apa yang kita tuju itu berhasil ya. Siswa yang pandai, berinovatif, yang berakhlak mulia itu ya. Mungkin alhamdulillah mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan, dari utamanya kita sehat semuanya. Itu aja mungkin dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada Ibu Novita dan kepada Ibu Erma. Mudah-mudahan kegiatan observasi supervisi akademik ini bermanfaat dan bisa sebagai bahan perbaikan ke depannya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.